Para pendengar radio yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Ini dengan Pendeta Rainer Schoenemann. Pada saat ini kita bersama-sama akan merenungkan tema Wujudkanlah dan nyatakanlah keselamatanmu. Wujudkanlah dan nyatakanlah keselamatanmu. Kita membaca dari Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18. Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita, dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersuka cita demikian, dan bersuka citalah dengan aku. Wujudkanlah dan nyatakanlah keselamatanmu. Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita dapat mengalami situasi kekeringan rohani atau berbagai tantangan, permasalahan di tengah-tengah kehidupan kita. Maka sangat penting bahwa kita kembali untuk fokus memahami apa yang merupakan dasar dan juga tujuan daripada kehidupan Kristiani kita. Kita bisa menjadi kering secara rohani karena ada dosa dalam kehidupan kita yang harus kita bereskan di hadapan Tuhan. Kita bisa menjadi kering secara rohani karena kita memiliki pemahaman kekristenan yang salah, seolah-olah ikut Tuhan semuanya akan beres, semuanya berhasil, dan pada saat ini tidak terjadi langsung, maka kita kecewa. Kita perlu koreksi diri kita bahwa dalam Alkitab sangat jelas dikatakan bahwa mengikut Tuhan ada berkat, tapi juga ada berbagai penderitaan dan juga berbagai tantangan dalam kehidupan orang percaya karena kita mengikut Yesus. Maka di tengah-tengah situasi kekeringan rohani apapun jenisnya, kita perlu kembali melihat apa yang merupakan dasar dan tujuan iman Kristiani. Dan itulah yang Paulus tekankan di sini pada jemaat di Filipi. Dia jelaskan di sini ada 3 hal penting yang perlu kita lihat bersama-sama. 3 hal yang ingin saya jelaskan secara singkat saat ini. Yang pertama adalah wujudkanlah keselamatan pribadimu karena Allah yang berkarya dalammu. Wujudkanlah keselamatan pribadimu karena Allah yang berkarya dalammu. Ayat 12 dan juga ayat 13. Sini Paulus menulis dari tahanan yang di Roma kepada jemaat Filipi, yang adalah jemaat pertama yang lahir di dataran Eropa. Dan jemaat Filipi dapat dikatakan sebuah jemaat yang bagus, yang sungguh-sungguh sehat dan juga bertumbuh dengan baik. Dan bahkan mereka juga menolong, membantu Paulus secara luar biasa juga untuk pelayanannya secara keuangan. Meskipun Paulus sebenarnya tidak mau dibantu karena Paulus sendiri bekerja secara mandiri untuk dapat menghasilkan nafkahnya sendiri, untuk pelayanannya sendiri, dia menerima bantuan dari jemaat Filipi dengan tujuan untuk penginjilan. Dan dia berani menerimanya karena ada hubungan persekutuan yang erat, karena jemaat Filipi demikian dewasa. Dan ini sangat-sangat nyata dalam ayat yang ke-12, di mana Paulus katakan dengan sangat-sangat jelas bahwa hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Jemaat Filipi digambarkan sebagai jemaat yang taat. Bahkan juga kita baca selanjutnya pasal 2 selanjutnya ayat 18, jemaat Filipi bahkan dibandingkan dengan ketaatan Kristus, mereka sungguh-sungguh taat kepada Kristus, jemaat yang sungguh-sungguh baik dalam perkembangannya. Dan juga kalau kita baca surat Filipi, tidak ada nada yang menegur yang keras seperti jemaat pada jemaat Korintus atau jemaat Galatia, hanya merupakan berbentuk nasihat-nasihat saja. Paulus sungguh-sungguh memiliki hubungan yang erat dengan jemaat di Filipi, dan jemaat Filipi sungguh-sungguh jemaat yang dewasa secara rohani. Paulus ingatkan mereka akan apa yang merupakan dasar dan tujuan daripada iman Kristiani. Karena
apapun situasi kita, berapa lama pun kita telah mengikut Tuhan, kita tetap akan mengalami situasi kekeringan rohani, tantangan-tantangan, dan selalu kita harus kembali memahami dasar dan tujuan iman Kristiani kita. Apakah situasi kita mungkin saat ini juga sama? Sama-sama kita kembali untuk melihat dasar dan tujuan iman Kristiani. Paulus menekankan bahwa yang sangat utama adalah bahwa kita sungguh-sungguh mewujudkan keselamatan kita secara pribadi dengan takut akan Tuhan, dengan takut dan gentar. Artinya di sini, gambaran di sini takut dan gentar adalah kalimat yang sangat sering disalah mengerti, karena seolah-olah kita takut dalam arti negatif, panik karena Allah itu keras, seolah-olah kehidupan Kristen itu penuh dengan penindasan, seolah-olah itu begitu berat, seolah-olah kita harus berjuang dengan cara yang negatif. Bukan. Yang dimaksudkan bahwa kesungguhan, artinya dengan kesungguhan kita menghargai, menghormati Tuhan karena keselamatan yang telah Dia berikan kepada kita, karena kebaikan yang telah Dia berikan kepada kita. Maka kita pun sekarang juga menghormati Allah, menghormati kebaikannya, dan juga menghargai keselamatannya, sehingga kita sungguh-sungguh berusaha untuk mempertahankan dan menghidupi nilai-nilai keselamatan yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Dalam hal ini, Paulus bukan berbicara secara teori, tapi Paulus bicara secara praktis sekali, bahwa kita dipanggil untuk mentaati, menghargai Allah, dan itu akan nyampak dalam kita mewujudkan keselamatan kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Keselamatan di sini berkaitan dengan keselamatan kekal, bahwa kita akan diterima oleh Allah dalam kemuliaannya kekal selama-lamanya. Dan itulah keselamatan yang telah kita terima harus tetap kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Keselamatan yang kita peroleh karena kematian Yesus Kristus di kayu salib adalah mengampuni dosa kita. Sekarang harus kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang menentukan di sini adalah bahwa takut akan Tuhan dalam pemahaman Alkitabiah sebenarnya bersifat positif, menghargai, menghormati. Misalnya Amsal 1 ayat 7 dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan segala hikmat. Atau juga misalnya 1 Yohanes 4 ayat 18, 1 Yohanes 4 ayat 18 mengatakan bahwa kasih yang sempurna Dia mengusir ketakutan. Ketakutan tidak ada dalam kasih. Juga 2 Timotius 1 ayat 7 yang mengatakan bahwa Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi roh kasih, roh ketertiban. Maksudnya bahwa di sini takut bukan bersifat negatif. Yang Paulus maksudkan di sini bahwa bersifat positif, yaitu menghargai, menghormati, bukan panik, bukan secara negatif. Sekali lagi, maka kita dipanggil untuk sungguh-sungguh mengupayakan mewujudkan keselamatan kita secara nyata. Masalahnya, manusia seringkali atau orang Kristen seringkali mengalami berbagai masalah karena dia mau supaya segala sesuatu dapat diperoleh langsung saat ini. Dia mau memiliki kehidupan tanpa masalah, sehingga akhirnya dia merasa kecewa. Dia mau mengalami semua kebahagiaan saat ini, semua kesehatan, semua keuntungan saat ini. Memang benar, Allah juga janjikan berkat kepada kita. Tapi ada hal-hal yang tidak akan kita peroleh dalam dunia ini, yang baru akan kita peroleh pada saat kita ada di sorga dalam kemuliaan Tuhan, di mana kita akan bebas daripada air mata dan tangisan dan penderitaan. Allah tetap menjanjikan pertolongannya, penghiburannya, berkatnya bagi kita. Tapi juga ada hal-hal yang tidak dapat kita peroleh di masa kini, yang harus kita sadari bahwa jangan sampai itu membuat kita kecewa, membuat kita mundur. Maka Paulus katakan sangat jelas, kita harus sungguh-sungguh mewujudkan keselamatan kita secara pribadi, tetap bertahan meskipun ada penderitaan, ada kesulitan. Dalam Filipi 1 ayat 29, Paulus juga tekankan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Berarti penderitaan juga adalah bagian daripada kehidupan kita menuju kemuliaan kekal. Di tengah-tengah penderitaan ada sukacita, ada kekuatan Tuhan, ada penghiburan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Dan ini kemudian juga Paulus tekankan dalam bagian kedua di sini, bahwa Allah yang memampukan kita, bahwa Allah yang mengerjakan dalam diri kita keselamatan kebaikan tersebut. Berarti di sini kita tidak sendiri, Allah adalah sumber kekuatan kita. Pada saat kita bergantung kepada Dia, kita bersandar pada Dia, kita berseru kepada Dia, maka Dia memberikan pada kita kekuatan iman untuk melakukan kebaikan. Semua berasal dari sumber kekuatan Yesus sendiri. Di sini dikatakan bahwa Allah yang mengerjakan dalam diri kita kemauan dan juga pekerjaan dalam diri kita. Itu bukan berarti bahwa ada pemahaman predestinasi seolah-olah Allah yang menentukan keselamatan bagi kita. Manusia tidak punya kehendak bebas, manusia hanya boneka. Bukan, itu sama sekali bukan.
Yang ditekankan di sini adalah bahwa bagi orang percaya yang telah menerima Yesus, ada kepastian bahwa pada saat kita bergantung bersandar pada Yesus, maka Dia yang berikan kepada kita kekuatan. Dialah sumber kekuatan kita untuk tetap beriman, untuk tetap dapat melakukan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Di sini Paulus bukan berteori, tapi dia bicara secara praktis bahwa orang Kristen dipanggil untuk hidup dari kekuatan Yesus sendiri, hari demi hari. Dan dipanggil untuk mengandalkan kekuatan penghiburan, hikmat daripada Yesus sendiri. Dan hal yang sama juga Paulus tekankan sangat tegas dalam Filipi 1 ayat 6. Dikatakan di situ bahwa ada keyakinan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Yesus. Berarti Allah yang telah memulai pekerjaan dalam diri kita, kita beriman kepada Dia, peroleh keselamatan daripadanya, maka sekarang Allah tidak akan membiarkan kita sendiri. Kita boleh mengandalkan Dia sebagai kekuatan kita, penghiburan kita, dan juga pertolongan kita, hikmat kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang kedua, secara singkat, wujudkanlah keselamatanmu dalam jemaat dan dunia sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela. Wujudkanlah keselamatanmu dalam jemaat dan dunia sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela. Ayat 14-16b. Hal keselamatan bukan hanya hal pribadi, tapi juga berkaitan dengan kesejahteraan dan juga kehidupan dalam jemaat dan juga tengah-tengah dunia. Maka keselamatan kita yang kita peroleh harus kita teruskan di tengah-tengah jemaat, harus kita teruskan di tengah-tengah dunia ini, sehingga ada kesatuan antara keselamatan pribadi yang kita peroleh yang kemudian kita wujudkan di tengah-tengah kehidupan jemaat dan juga kehidupan di tengah-tengah dunia ini, sehingga kebaikan Tuhan yang telah kita peroleh, keselamatan yang Tuhan telah berikan pada kita, dapat kita wujudkan di tengah-tengah dunia ini dengan cara melakukan berbagai jenis kebaikan sosial, diakonia, pendidikan, pelayanan, juga pastoral konseling, pelepasan daripada kuasa kegelapan, memberikan harga diri kepada orang-orang yang merasa diri minder, menghargai mereka yang miskin, yang terlantar, menolong mereka, dan berbagai jenis pelayanan. Kita dipanggil untuk mewujudkan keselamatan di tengah-tengah dunia ini. Dan dalam hal itu dipanggil untuk tetap mempertahankan diri supaya jangan kita dipengaruhi oleh dunia yang dianggap sebagai generasi yang bengkok, yang melawan Tuhan, tapi bahwa kita dipanggil untuk mempengaruhi dunia ini. Ini dimaksudkan dengan tidak bercela. Artinya bahwa kita yang mempengaruhi dunia, jangan sampai dunia yang mempengaruhi kita. Di tengah-tengah jemaat juga sama. Ada bahaya besar bahwa ada roh menggerutu, roh perpecahan, roh permusuhan atau roh pertikaian yang harus semua disingkirkan agar jangan sampai kesaksian ini, agar jangan sampai pewujudan daripada keselamatan di tengah-tengah dunia ini dihalangi atau dihambat karena adanya permasalahan di tengah-tengah jemaat. Jemaat harus menjadi tempat sumber pemulihan, sumber kebaikan, sumber persekutuan, sumber kasih, sehingga akhirnya menjadi contoh teladan bagi orang lain di tengah-tengah dunia ini. Maka segala jenis pertikaian, roh menggerutu harus kita singkirkan. Semua roh yang mau meracuni kebersamaan harus disingkirkan agar bersama-sama kita dapat mewujudkan keselamatan Allah di tengah-tengah dunia dan juga tengah-tengah jemaat kita masing-masing. Dari jemaat kepada dunia, ada roh pemulihan, kasih dalam jemaat yang kemudian menjadi nyata di tengah-tengah pelayanan-pelayanan kita, di tengah-tengah dunia sekitar kita, situasi lokal sekitar kita, lingkungan kita, sampai dunia secara keseluruhan. Kalau kita sungguh-sungguh bergantung kepada kuasa, sumber kuasa, kekuatan Yesus sendiri, pada saat kita sungguh-sungguh secara pribadi mengandalkan firman Tuhan dan mengandalkan persekutuan dalam jemaat, maka kita pasti akan dapat mewujudkan keselamatan, kebaikan, kesejahteraan Tuhan di tengah-tengah jemaat dan juga tengah-tengah dunia ini. Dan Paulus katakan bahwa kita kemudian akan bercahaya seperti bintang-bintang di dunia ini. Artinya kita akan menjadi contoh teladan yang membawa sinaran, membawa cahaya ilahi, membawa kebaikan di tengah-tengah dunia ini. Hanya kalau kita bergantung kepada firman Tuhan, kita bersedia dikoreksi oleh firman Tuhan, hidup dalam persekutuan bersama-sama dengan orang percaya, dan mempunyai roh pelayanan bersama-sama, maka kita akan bercahaya seperti bintang-bintang di langit. Luar biasa sekali. Kita tahu bahwa bintang-bintang di langit tidak memiliki sumber cahaya sendiri. Sumber cahaya adalah matahari. Bintang hanya memantulkan cahaya matahari.
Sama juga dengan kita. Kita tidak memiliki kasih dari diri kita sendiri. Kita hanya dapat memantulkan kasih Allah. Jadi pada saat kita bergantung pada kasih Allah, orientasi pada kasih Allah, maka kasih Allah itu akan dipantulkan dalam kehidupan kita. Itu juga sebabnya mengapa Yesus katakan dalam Yohanes 13 bahwa pada saat kalian saling mengasihi, maka dunia akan melihat bahwa kalian orang percaya adalah murid-muridku. Luar biasa. Pada saat kita saling mengasihi, kita akan jadi contoh teladan bagi dunia ini. Kalau ada awan antara bintang dengan matahari, maka pasti bintangnya akan redup. Pada saat ada awan dosa, awan pertikaian, awan egoisme, kepentingan diri sendiri antara kita dengan Allah, maka kita pun tidak dapat bercahaya. Sama-sama kita singkirkan semua awan dosa, awan kepentingan diri sendiri, egoisme. Kita mau bersama-sama bergantung dari sumber cahaya Allah sendiri, sehingga kita dapat memantulkan kasih Allah di tengah-tengah dunia ini. Kita hidup dari kuasa kekuatan Allah sendiri. Yang ketiga, cara singkat, wujudkan keselamatanmu dengan fokus pada tujuan akhir. Wujudkan keselamatanmu dengan fokus pada tujuan akhir. Ayat 16 sampai 18b. Di sini Paulus memberikan contoh dirinya sendiri sebagai teladan bahwa dia sungguh-sungguh berjuang, berkorban bagi orang lain, berjuang bagi jemaat di Filipi. Dia juga yakin bahwa Tuhan akan terus memberkati, menyertai jemaat di Filipi. Karena dia fokus pada masa depan, maka dia dapat melakukan hal-hal yang benar di masa kini. Ini sangat penting. Pada saat kita fokus pada tujuan akhir, maka tindakan kita di masa kini akan merupakan tindakan-tindakan yang bernilai kekal, yang memiliki arti yang sungguh-sungguh berharga di mata Tuhan. Tidak benar bahwa kalau kita fokus pada tujuan akhir, pada sorga, maka kita akan kehilangan dunia. Tidak. Orang-orang yang fokus pada sorga, kemuliaan Tuhan, dia akan memberikan yang terbaik di dunia ini. Dia bahkan akan mengisi kehidupannya dengan cara terbaik untuk melayani orang lain dengan sosial, diakonia, pendidikan, kesehatan, pastoral konseling, penginjilan, melepaskan orang dari kuasa kegelapan. Dia akan sungguh-sungguh investasi untuk memberikan yang terbaik bagi dunia ini dan lingkungan di mana dia berada. Karena tujuan akhirnya jelas, maka langkah-langkah tindakannya juga jelas dalam kehidupan sehari-harinya. Dan semua yang terjadi dalam persekutuan bersama, bukan sendiri-sendiri. Dalam persekutuan bersama, meskipun ada penderitaan, ada kesulitan, juga ada sukacita bersama-sama. Tuhan yang memampukan sehingga kesaksian dapat menjadi nyata tengah-tengah dunia ini. Luar biasa. Tujuan akhir akan menentukan langkah-langkah kita pada masa kini. Ada peribahasa dalam bahasa Inggris yang mengatakan between B and D there is a C. Antara B dan D ada C. Maksudnya antara B yaitu birth, yaitu kelahiran, dan D yaitu death, kematian, ada C, choice. Antara kelahiran dan kematian ada pilihan. Pilihannya adalah bergantung pada tujuan akhir kita. Kalau tujuan akhir kita fokus pada kemuliaan Tuhan, maka kita tahu kita akan membuat pilihan-pilihan yang tepat dalam kehidupan saat ini. Kita akan fokus pada nilai-nilai Allah, kepada kebaikan Allah, pada pelayanan pada orang lain, pada mementingkan orang lain, pada berkat-berkat Allah yang diberikan pada kita. Kita akan fokus pada semua kebaikan Tuhan yang dapat kita wujudkan dalam dunia saat ini. Sejauh mana kita sungguh-sungguh fokus pada tujuan akhir, pada nilai-nilai Allah, kemuliaan Allah. Pada saat kita fokus pada tujuan akhir, maka pada saat ini kita akan memberikan yang terbaik dalam pelayanan tengah-tengah dunia ini. Kita akan membuat keputusan-keputusan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai Allah. Mari sama-sama kita ambil keputusan. Kita mau sungguh-sungguh mewujudkan keselamatan pribadi kita. Kita mau menghormati Allah, menghargai Allah, menghargai keselamatan yang Dia berikan, agar keselamatan yang menjadi nyata dalam kehidupan kita, dan kita sungguh-sungguh melakukan perintah Allah, mewujudkan nilai-nilai Allah dalam kehidupan pribadi kita. Kita mau sungguh-sungguh mewujudkan keselamatan kita dalam jemaat dan juga di tengah-tengah dunia, dengan melayani orang lain, memberikan yang terbaik bagi orang lain, dengan mewujudkan nilai-nilai Allah di tengah-tengah dunia ini. Sehingga kita akan bercahaya seperti bintang-bintang. Orang akan lihat bahwa kita adalah anak-anak Allah yang membawa kebaikan, membawa kasih kepada orang lain. Sama-sama kita juga mewujudkan keselamatan kita dengan fokus pada tujuan akhir kita. Jangan pernah lupa fokus tujuan akhir kita, kemuliaan Allah, kekekalan. Dan karena kita fokus pada tujuan akhir, maka katakan Tuhan,
Aku mau membuat keputusan-keputusan, pilihan-pilihan yang tepat pada saat ini, melakukan yang terbaik, dan juga mengandalkan sumber kekuatan dari Engkau sendiri. Karena Engkau yang memampukan aku, memberikan aku kemampuan untuk berbuat baik, untuk mengasihi orang lain, dan juga dapat melayani orang lain. Tuhan, pakailah aku untuk dapat mewujudkan keselamatan-Mu, baik secara pribadi maupun juga tengah-tengah jemaat dan juga tengah-tengah dunia ini, dengan sumber kekuatan-Mu, penghiburan-Mu, pertolongan-Mu hari demi hari. Biar Tuhan memberkati kita semua. Amin.